Kali ini, kita bakal bedah bareng sebuah kearifan kuno yang luar biasa relevan. Ini semacam toolkit praktis yang bisa kita pakai buat menghadapi hal-hal yang nggak beres dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian lihat sesuatu yang salah, tapi rasanya kok bingung, mau ngapain ya? Apa kita harus ngomong atau diam aja? Nah, ini dilema yang kita semua pasti pernah alami. Ternyata ada loh panduan yang sangat jelas untuk situasi kayak gini. Nah, ini dia intinya. Sebuah kerangka kerja dari hadis Arba'in nomor 34 yang umurnya udah lebih dari 1400 tahun. Ini bukan sekedar kutipan, tapi sebuah petunjuk lengkap tentang tanggung jawab sosial kita yang dibagi jadi beberapa tingkatan. Oke, biar gampang, kita bakal kupas ajaran ini satu persatu, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan perintah pokoknya harus, tapi lebih ke panduan yang sangat mempertimbangkan kemampuan kita. Istilahnya itu istita'ah. Islam itu nggak pernah membebani kita di luar kesanggupan. Jadi, ada 3 level respons nih. Anggap aja ini kayak sebuah toolkit atau kotak perkakas. Kan nggak mungkin kita pakai palu buat semua masalah kan? Nah, di sini kita diajarin buat milih alat yang paling pas sesuai situasi dan kemampuan kita. Sekarang, kita masuk ke level pertama, yang paling direct, paling langsung. Tapi, ini juga tingkatan yang paling sering salah kaprah. Jadi, siapa sih sebenarnya yang boleh turun tangan langsung? Nah, ini kuncinya. Level pertama ini, tindakan fisik, itu khusus buat mereka yang punya wewenang atau otoritas yang sah. Kenapa? Tujuannya jelas, biar nggak jadi kacau, biar nggak ada yang main hakim sendiri, tujuannya itu perbaikan, bukan malah nambah masalah baru. Contohnya gampang banget kita temuin sehari-hari kok. Kalau di rumah, ya orang tua kita punya otoritas atas anak-anaknya. Di sekolah, ada guru. Di level negara, ya pemerintah. Masing-masing bertindak sesuai lingkup wewenang sahnya. Oke, lanjut ya ke level 2. Nah, ini nih alat yang kemungkinan besar bakal paling sering kita gunakan dalam hidup kita. Kalau dengar kata lisan, mungkin yang kepikiran cuma ngomong atau negur langsung ya. Tapi tunggu dulu. Lisan di sini tuh maknanya luas banget, mencakup semua bentuk komunikasi, dari nasihat sampai tulisan. Apalagi di zaman sekarang, wah, bentuknya bisa macam-macam. Bisa dari ngasih nasihat empat mata baik-baik, nulis artikel di blog, bikin postingan yang positif di medsos, atau bahkan cuma sekedar diskusi yang membangun. Semuanya itu cara kita pakai lisan kita untuk ngajak ke kebaikan. Sekarang kita masuk ke level terakhir. Anggap aja ini sebagai pondasi paling dasar yang wajib dimiliki semua orang. Nggak ada pengecualian. Penting banget nih buat dibedain. Menolak dengan hati itu bukan cuma sekadar, aduh nggak enak ya liatnya. Bukan. Ini tuh sikap aktif di dalam batin. Kita benar-benar benci perbuatannya, berharap itu berhenti, dan kalau bisa kita pergi dari tempat itu. Itu adalah sebuah sikap, bukan cuma perasaan pasif. Nah, frasa selemah-lemah iman itu sering disalahartiin. Bukan berarti sikap ini tuh lemah, sama sekali bukan. Justru ini adalah standar minimum iman. Karena kalau hati kita udah setuju atau cuek aja sama kemungkaran, nah disitulah letak masalahnya. Oke, kita udah tahu 3 levelnya. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi ada lagi yang nggak kalah penting. Bagaimana cara melakukannya? Nah, disinilah letak kearifannya. Ini ibaratnya rambu-rambu lalu lintasnya, ada syarat-syaratnya. Pertama, tindakan kita nggak boleh malah bikin masalah baru yang lebih besar. Kedua, harus pakai ilmu, pastiin dulu itu beneran salah, bukan cuma curiga. Terus, kita nggak boleh jadi detektif yang nyari-nyari aib orang lain. Dan yang terakhir, jangan ribetin urusan yang para ulama aja masih beda pendapat. Tujuannya biar tindakan kita itu bijak dan tepat sasaran. Dengerin deh kutipan dari Imam Syafi'i ini, dalam banget. Intinya kalau mau nasehatin orang, lakukan secara pribadi. Itu tulus dan memuliakan. Kalau kita umbar-umbar di depan umum, itu namanya bukan nasihat, tapi mempermalukan. Tujuannya kan nolong, bukan menjatuhkan. Bisa dibilang, ini 3 karakter utama yang harus kita punya pas mau ngasih nasihat. Harus lembut caranya, adil isinya, dan yang pasti harus didasari sama ilmu. Bukan cuma modal emosi atau pengen kelihatan hebat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, tujuan dari semua tingkatan ini cuma satu, nasihat. Nasihat yang tulus, yang niatnya membangun, bukan menghakimi atau menghancurkan. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing kan? Panduan ini bukan cuma teori keren yang buat dihafal, tapi sebuah alat yang sangat praktis buat kita pakai. Buat bikin perubahan positif, mulai dari lingkungan terdekat kita. Jadi, coba deh kita renungkan. Di bagian mana dalam hidup kita bisa mulai menerapkan ini dengan bijaksana?